Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Sobat ATR BPN? Perkenalkan, nama saya Ani Sri Mulyani dan saat ini saya bertugas di Kantor Pertanahan Kabupaten Batang dengan jabatan Pengelola Informasi Pertanahan. Kali ini saya bersama rekan-rekan peserta pelatihan dasar CPNS Kementerian Agraria dan Tata Ruang tahun 2022, gelombang 7, angkatan 8, kelompok 1, subkelompok 2. Kami akan memberikan tanggapan tentang perilaku bad practice dan best practice mengenai penerapan substansi nilai mata pelatihan manajemen ASN dan Smart ASN. Terlebih dahulu, mari kita saksikan video pertama, yaitu tentang bad practice. Tim Kejaksaan mengamankan 4 orang dalam operasi tangkap tangan di Badan Pertahanan Nasional BPN Semarang, Jawa Tengah. Kepala BPN Semarang ikut diamankan beserta barang bukti puluhan amplop berisi uang sekitar 32 juta rupiah. Operasi tangkap tangan dilakukan tim Kejaksaan Negeri Semarang di kantor Badan Pertanahan Nasional Semarang di Jalan Ki Mangun Sarkoro. OTT berlangsung Senin sore, namun pihak Kejaksaan baru meladeni konfirmasi wartawan pada Selasa siang. Kepala Kejaksaan Negeri Semarang menyatakan ada 4 orang yang diamankan. Selain Kepala BPN Semarang berinisial S, 1 pejabat lainnya yakni Kasubdit Pemeliharaan Nasional Kota Semarang berinisial WR juga ditangkap. 2 lainnya merupakan tenaga honorer di BPN berinisial J dan F. Barang bukti yang disita adalah puluhan amplop berisi uang 32 juta yang diduga sebagai suap. 4 orang. Nah, 4 orang. Inisial ya, atau ininya? WR, S, F, J. 4 orang. Semuanya orang BPN ya, Pak? Hah? Iya. Atau ada pihak swasta? Ada 10 amplop ya. Nilainya Pak? Kurang lebih 32. Mereka yang ditangkap kini sedang diperiksa pihak kejaksaan. Status mereka akan segera diumumkan. Danang Cahyo, Semarang. Itu tadi video tentang pegawai BPN yang tertangkap dalam operasi tangkap tangan. Nah, selanjutnya mari kita dengarkan pendapat atau tanggapan dari rekan kami. Yang pertama, Eva Rahma Aryaning Tias, ahli media, dan yang kedua Diva Kurniati, ahli media. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya, perkenalkan saya Eva Rahma Aryaning Tias, Jabatan Pengolah Data Yuridis Pertanahan pada Satuan Kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Menurut pendapat saya, dengan adanya kasus tersebut dapat membuat citra dari instansi Badan Pertanahan Nasional menjadi buruk dan juga dapat mempertegas persepsi negatif masyarakat terhadap kinerja para pegawai terutama di instansi Badan Pertanahan Nasional. Selain itu, dengan adanya kasus ini juga membuktikan bahwa masih lemahnya manajemen sehingga terdapat celah yang dimanfaatkan oleh keempat oknum tersebut, yang mana seharusnya keempat oknum tersebut mempunyai nilai etika profesi yang baik dan bersih dari praktik KKN. Kemudian dengan adanya kasus ini juga dapat dilihat bahwa keempat oknum tersebut tidak memegang teguh prinsip integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Kurniati, saya anggota kelompok 1 sub 2. Saya di sini akan mengomentari tentang contoh bad practice dalam kasus OTT di Kantor Pertanahan Kota Semarang. Menurut pendapat saya dari video tersebut, pegawai mencerminkan bahwa pegawai BPN tersebut telah melanggar kode etik sebagai pegawai BPN, yakni tidak menjaga harkat martabat serta kehormatan sebagai pegawai ATR BPN. Para oknum ini tidak dapat dijadikan tauladan untuk para pegawai ATR BPN yang lain karena tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pegawai BPN tersebut tidak menerapkan core values sebagai pegawai yang akuntabel dan tidak memiliki integritas. Perbuatan yang dilakukan para oknum tersebut menunjukkan adanya kelemahan sistem pengendalian ASN. Sistem pengendalian ASN merupakan salah satu tombak untuk menindaklanjuti
tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh ASN. Semakin lemahnya sistem pengendalian dan pengawasan ASN, maka akan semakin terbuka peluang untuk para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan tindak pidana korupsi. Menurut pendapat saya, kita sebagai pegawai BPN memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, bukan malah mengambil keuntungan dari masyarakat atau pemohon, sehingga dapat menunjukkan sikap profesionalitas dan menjauhi tindak pidana korupsi seperti oknum-oknum yang terdapat di contoh kasus tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi tanggapan mengenai perilaku best practice. Dan selanjutnya video kedua yaitu tentang best practice. Mari kita saksikan. Sejak memasuki era revolusi industri 4.0, perubahan kebiasaan dan tatanan hidup masyarakat mulai terjadi. Kemajuan teknologi informasi memaksa masyarakat untuk beralih dari perilaku konvensional menuju digital. Pandemi COVID-19 yang masih terjadi juga berhasil memaksa kita masuk ke dalam ekosistem digital. Indonesia pun terus berakselerasi dalam transformasi digital. Pemerintah sadar bahwa di era ini, kita tidak boleh hanya menjadi konsumen digital, tapi juga harus menjadi pemain bahkan produsen digital. Digitalisasi birokrasi menjadi suatu keharusan karena akan menciptakan pelayanan masyarakat yang semakin optimal, efisien, dan cepat. Guna mewujudkan ekosistem digital serta memberikan kemudahan layanan terbaik bagi masyarakat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional melakukan inovasi pelayanan masyarakat secara digital melalui fitur Loketku. Fitur Loketku yang terintegrasi dengan aplikasi Sentuh Tanahku ini hadir sebagai solusi untuk masyarakat agar bisa mengakses layanan pertanahan di mana saja dan kapan saja. Melalui gadget dengan mendownload aplikasi Sentuh Tanahku atau mengakses website loketku.atrbpn.go.id. Dengan fitur antrian online, jumlah pengguna layanan yang datang langsung ke kantor pertanahan dapat dikontrol dan masyarakat dapat memilih waktu dan menyesuaikan dengan waktu senggangnya. Tujuannya untuk memudahkan layanan kepada masyarakat. Dengan menggunakan aplikasi ini, masyarakat juga dapat mencari tahu persyaratan, menelusuri proses pengurusan sertifikat tanah, mengetahui lokasi suatu bidang tanah, dan mengetahui prediksi perhitungan biaya yang akan dikeluarkan. Selain itu, pada era digital seperti sekarang, masyarakat membutuhkan cara yang lebih mudah, cepat, dan praktis untuk mendapatkan informasi. Demi menjawab kebutuhan tersebut, Kementerian ATR BPN berinovasi dengan menyediakan sistem permohonan informasi online melalui website PPID dengan halaman situs ppid.atrbpn.go.id. Tampilan dan penyajian informasi baru secara terus-menerus dimutakhirkan dengan mengembangkan inovasi dan penampilan fitur layanan registrasi online. Memberikan kemudahan bagi masyarakat mendapatkan informasi tanpa harus datang ke kantor. Untuk mengajukan permohonan informasi online, tahap pertama, masyarakat melakukan registrasi akun melalui link ppid.atrbpn.go.id/bpn/register dengan mengisi form pendaftaran. Tahap kedua, masyarakat akan mendapatkan pemberitahuan saat akun sudah diverifikasi oleh admin PPID. Tahap ketiga, setelah mendapatkan verifikasi dari admin PPID, masyarakat dapat login melalui link ppid.atrbpn.go.id/bpn/register. Tahap keempat, setelah login, masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi dengan klik tombol Ajukan Informasi berwarna biru. Kemudian akan muncul form yang harus diisi oleh pemohon secara lengkap. Tahap kelima, setelah diisi oleh masyarakat secara lengkap, klik tombol Submit berwarna biru. Tahap keenam, permohonan informasi masyarakat akan diproses oleh admin PPID. PPID akan menyampaikan tanggapan atau jawaban atau dokumen informasi kepada pemohon dalam waktu 10+7 hari kerja. Dengan adanya website PPID ini, diharapkan masyarakat yang akan melakukan permohonan informasi terkait pertanahan dan tata ruang menjadi lebih praktis dan cepat.
Melalui transformasi digital yang dilakukan Kementerian ATR BPN, diharapkan pada tahun 2025 seluruh tanah di Indonesia sudah terdaftar dengan baik, guna mengurangi terjadinya sengketa atau konflik pertanahan. Itu tadi video tentang best practice mengenai Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang meluncurkan aplikasi Loketku dan aplikasi pelayanan informasi publik. Selanjutnya, mari kita dengarkan tanggapan dari rekan kami. Yang pertama, Anissa Yulianti, ahli media komputer, dan yang kedua, Galoh Ideti Anissa Fitri, ahli media. Perkenalkan, saya Anissa Julianti, jabatan sebagai verifikator berkas permohonan hak unit kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis. Pendapat saya mengenai best practice di lingkungan ATR BPN tentang layanan mandiri pertanahan online melalui fitur Loketku dan aplikasi layanan informasi publik merupakan inovasi yang sangat bagus karena dapat membantu serta memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi mengenai layanan pertanahan dan juga merupakan transformasi digital dari Smart ASN yang dimana penggunaan teknologi telah mulai berubah mengikuti perkembangan zaman yang semakin cepat dan semakin canggih. Hal ini juga membuktikan bahwa Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional berinovasi demi memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Galoh Ideti Anissa Fitri, Jabatan Pengolah Data Yuridis Pertanahan pada Satuan Kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung. Menurut saya, pelayanan mandiri pertanahan atau Loketku dan layanan informasi publik online dari sisi MAN pada layanan tersebut telah menerapkan kualitas Smart ASN ATR BPN dalam mengembangkan transformasi digital. Ini tentu akan memudahkan masyarakat dalam melakukan pelayanan serta mendapatkan informasi mengenai pertanahan. Dengan dikembangkannya teknologi ini, tentu akan membuat masyarakat lebih mudah mengakses informasi di mana saja dan kapan saja dengan menggunakan aplikasi Sentuh Tanahku, dan akan meningkatkan sumber daya masyarakat pertanahan dan Kementerian Agraria Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional akan menuju lembaga akuntabel, transparan, dan modern. Tadi tanggapan dari kelompok kami, pada intinya bad practice adalah perilaku yang tidak seharusnya kita lakukan, sedangkan best practice adalah perilaku yang pantut untuk kita contoh untuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.